Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bab 6 terkait perkenalan diri, halaman 62 ya, 62. Sebelumnya mari kita review bab sebelumnya, yaitu bab 5. Anyongi jumuseo, maka kita pasangkan dengan jal cayo. Oke. Jal mokes semnida, kita pasangkan dengan mani teseo. Terus cuka hamnida, kita pasangkan kamsa hamnida nomor 1. Suko hisoyo, kita pasangkan nomor 1 kamsa hamnida. Jika kalian sudah paham terkait salam bab 5, yaitu kalau ada salam ini jawabannya gini, maka kita lanjut ke bab 6. Jika masih belum paham, silakan pelajari bab 5 dulu sampai paham. Bab 6 ini judulnya Conen Tuan Imnida. Co itu saya, nen itu penekanan, bisa diartikan kalau saya, atau tidak usah diartikan juga nggak apa-apa, penanda saja juga nggak apa-apa. Conen saya atau kalau saya, tuan imnida. Imnida ini kita artikan adalah tuan. Kalau saya adalah tuan. Di sini kita akan mempelajari memperkenalkan diri. Tata bahasanya, gramarnya nanti belajar imnida, imnika, kosakata ini terkait negara dan pekerjaan. Sedangkan informasi budayanya adalah etika salam. Memperkenalkan diri. Cagi soge, soge itu perkenalan, cagi itu diri, perkenalan diri. Kalau dikasih hada, melakukan, berarti melakukan perkenalan diri atau memperkenalkan diri. Cagi soge hada, cagi soge hada. Nah, nanti kita juga akan menambahkan, yaitu selain perkenalan diri juga perkenalan orang, yaitu saram soge. Kita ke percakapan 1, Tewail. Nanti kalau ingin mendengarkan asli suaranya bisa ke track 22, ini bisa diputar. Ini saya bacakan aja dialognya. Ini percakapan antara Minsu dan Tuan. Annyeonghaseyo, bisa diartikan halo atau sapaan. Annyeonghaseyo. Jonen, kalau saya, iminsu imnida, adalah iminsu. Terus ini Tuan balas, annyeonghaseyo. Jadi kalau dikasih salam ya dijawab sama annyeonghaseyo. Jonen, kalau saya, Tuan imnida, adalah Tuan. Jonen, kalau saya, Vietnam saram imnida, adalah orang Vietnam. Itu percakapan singkat. Nah, sekarang kita cek ini. Tuan Sinen, kalau Tuan Si, Nugua, dengan Nugu siapa, Insarel Hesoyo, double S, sudah melakukan salam. Dengan siapa tadi, Tuan? Yaitu dengan Minsu ya. Jawabnya adalah
Sebenarnya sudah ada jawabannya ya. Ini jawabannya. Berarti minsu siwa dengan minsu si. Nah, insarel esoyo telah melakukan salam. Sebenarnya poin pentingnya adalah di sini ya. Kalau pertanyaan ini nugua dengan siapa? Nugua berarti minsu siwa. Untuk akhirannya bisa disamakan insarel esoyo, maka jawabannya insarel esoyo. Terus berikutnya, tuan sinen kalau tuan si one nara saramiyeyo, one nara saram, orang negara mana? Berarti tuan tadi orang negara mana? Yaitu orang negara Vietnam. Berarti Vietnam Saram Imnida, Vietnam Saram. Terus kita ke kosakata satu ya, nara negara. Ini juga harus dihafalkan ya, nara negara. Ini adalah negara-negara yang terlibat dalam EPS ya, sistem EPS. Pertama, Hankook, berarti Korea atau Korea Selatan, Hankook. Terus Indonesia, kalau nggak ada perubahan, nggak perlu dihafalkan ya, Indonesia. Nepal, Dong Timur, Dong itu timur, timur ya timur itu berarti timur atau Timur Leste. Untuk yang timur itu banyak itu ya, perikanan, tapi sekarang juga manufaktur juga banyak yang ke Korea. Terus berikutnya Mongol. Untuk orang Mongol ini seperti orang Cina ya bentuknya, dia kuat-kuat walaupun malam mabuk, terus paginya sudah siap kerja. Myanmar. Ini kalau di asrama biasanya mereka suka pakai sarung. Jadi kalau di tetangga sebelah ada yang sarungan, itu biasanya orang Myanmar ya, bukan orang Indonesia. Terus berikutnya Bangladeshi berarti Bangladesh. Istilah lainnya kalau di Malaysia atau negara lain kan Bangla itu ya. Tapi beda, Bangladesh yang di Korea itu orangnya baik-baik ya, bukan penjahat kelamin seperti Bangla di mana itu kan. Oke, selanjutnya Vietnam ya, Vietnam. Orang Vietnam itu juga solidaritasnya tinggi, harus rajin-rajin. Terus hati-hati ya, dia suka memberi tapi ya yang diberikan itu kadang ya haram ya, maksudnya babi diberikan ya, atau bahkan amoynya diberikan ya, omanon. Hati-hati. Untuk cewek Vietnamnya itu ya kecil-kecil cempreng putih. Terus berikutnya Sri Lanka berarti Sri Lanka. Oh ya, yang Vietnam ini ada yang bisa bahasa Indonesia ya, karena di negara Vietnam pelajaran bahasa Indonesia juga ada, dan juga mereka kadang kerja di Malaysia juga pernah ya. Nah, sekedar informasi tambahan. Terus berikutnya tadi Uzbekistan berarti Uzbekistan. Kalau yang model stan ini hampir mirip kayak Rusia kan. Ini orangnya kuat-kuat ya. Kebanyakan Islam orangnya kuat, walaupun makan roti, nggak makan nasi pun mereka kuat. Dan mereka kadang memilih tinggal di apartemen ya. Walaupun itu membayar sendiri, tapi mereka lebih nyaman. Mungkin juga untuk menjaga ya tingkat makanan halalnya mungkin ya. Tapi mereka modal sendiri. Terus berikutnya ada Cungguk. Nah, ini berarti Cina. Ini bisa ditandai ya, yang
berubah bunyi kan. Cina kok jadi Cungguk itu kan berubah. Kalau ini kan nggak berubah kan. Nah, ini diawali dengan C kan, Cungguk Cina gitu cara menghafal. Jadi yang dihafal yang berubah aja. Kalau nggak berubah nggak usah dihafal kan. Kayak ini kan nggak berubah. Terus berikutnya Kambodia, Kambodia ya Kamboja. Kirgistan, Kirgistan, Kirgistan ya Kirgistan. Teguk, Teguk berarti Thailand. Thailand. Teguk ini kan berubah. Pakistan, Pakistan, Pakistan ya Pakistan. Filipin, Filipin, Filipina. Untuk tambahan negaranya ini yang juga ikut EPS tapi belum terdata di sini itu ada Rause berarti Laos. Untuk tambahan negara-negara yang bukan peserta EPS bisa ditambahkan di sela-selanya. Dan ini Yongkuk, Yongkuk berarti Inggris. Pukhan, Pukhan berarti Korea Utara. Ilbun, Ilbun berarti Jepang. Indo, Indo berarti India. Jadi hati-hati kalau di sana, kalau kamu ditanya negara mana, kamu jawab Indo, maka mereka menganggapnya India. Jadi kalau ngomong harus lengkap, Indonesia bukan Indo. Beda kalau di Malaysia bilang Indo kan sudah paham. Terus kita ke ini tata bahasa 1 ya, Munbob. Munbob itu tata bahasa atau grammar. Imnida ya, Imnida. Imnida digunakan pada situasi formal ya, jadi formal dan biasanya merupakan predikat kalimat yang menunjukkan informasi subjek. Imnida ditempel di belakang kata benda, di belakang kata benda. Jadi yang penting saja yang digarisbawahi. Yang juga mempunyai fungsi meninggikan lawan bicara. Contoh, Jonen kalau saya, ya, Jonen, Hankuk Saram Imnida, Hankuk Saram Imnida adalah orang Korea. Jadi memperkenalkan bahwa dia adalah orang Korea. Terus Jonen kalau saya, Minsu Imnida adalah Minsu. Jadi kalau ini diringkas ya, kalau bisa kan diringkas ya, disalin di buku khusus grammar gitu kan. Nah ini kalau diringkas seperti ini ya. Grammar Munbob 1 ini. Kata benda, rumusnya ini kata benda ditempel imnida. Yaitu akhiran untuk menyebut atau mengenalkan sesuatu atau kata benda. Situasinya adalah formal. Formal itu berarti kayak resmi, kayak kelas, rapat. Atau bisa juga digunakan saat merendah atau belum akrab, baru ketemu ya, merendah, meninggikan lawan, merendah. Merendah itu bisa saja situasinya bukan formal kan. Berarti situasinya bisa dipakai ini formal atau tidak formal tapi ingin merendah. Terus artinya bisa kita artikan seolah-olah itu adalah. Tadi kan contohnya Jonen kalau saya, Hankuk Saram Imida adalah orang Korea. Jadi seolah-olah adalah. Tidak diartikan juga nggak apa-apa ya. Kalau saya orang Korea. Jonen Minsu Imida. Kalau saya adalah Minsu. Adalah Minsu. Terus kita cek ini latihannya.
Bogi, contoh. Ini namanya tuan ya, tuan. Jonen tuan imnida. Itu adalah untuk memperkenalkan bahwa dia adalah tuan. Nah, kalau ini Rian berarti cara memperkenalkan Jonen Rian imnida. Tinggal ditulis sendiri kan. Jonen Rian digabung ya. Imnida. Jangan dispasi tapi digabung. Ditempel. Kalau ini berarti Subika Jonen Subika imnida. Ditulis sendiri. Terus berikutnya ini Bogi, contoh. Ini dia Vietnam ya, Vietnam. Tuan ini orang Vietnam. Cara memperkenalkan bahwa dia orang Vietnam, Jonen Vietnam saram imnida. Ingat, ada kata saram, orang Vietnam. Jangan langsungan kayak Jonen Vietnam imnida. Itu kurang pas. Saya adalah Vietnam. Itu salah ya, harus ada saram. Jonen Vietnam saram imnida. Kalau saya adalah orang Vietnam, orang Vietnam. Terus ini Pakistan. Cara mengenalkan bahwa dia orang Pakistan, Jonen kalau saya, Pakistan saram imnida, adalah orang Pakistan. Terus ini Taekuk, Thailand. Berarti Jonen Taekuk saram imnida, adalah orang Taekuk, Thailand. Sebenarnya jawabannya ada, cuma kalau bisa ya dipikir sendiri ya. Kalau ini tidak usah, sebenarnya bisa ya sendiri. Nah, ini ada bonus ya, tambahan. Yaitu partikel subjek. Partikel subjek. Tadi kan ada kan Jonen tuan imnida. Ini ada nen. Ada partikel. Nah, ini kan subjek terus predikat ya. Jonen tuan imnida. Subjek predikat. Nah, di subjek ini ada partikelnya. Partikel subjek itu ada apa aja, yaitu ada en atau nen. Ini subjek kata benda. Kalau kata bendanya akhirannya konsonan ditempel en, kalau vokal adalah nen. Berhubung ini jo, ini vokal, maka nen, jonen. Nah, untuk partikel enen itu partikel apa? Yaitu partikel subjek sekaligus partikel penekanan. Penekanan. Nah, partikel penekanan itu apa? Pertama ya, untuk memperjelas topik kalimat. Jadi kalau kamu ingin menekankan ucapan kamu bisa pakai penekanan, partikel penekanan itu tadi, en atau nen. Dan seringnya emang penekanan juga sebagai subjek, makanya ini kita bahas sebagai partikel subjek ya, walaupun juga termasuk penekanan. Terus bisa diartikan kalau, yang, kalau saya seringnya kita artikan kalau ya, kalau, nen, en, atau penanda saja tanpa diartikan. Bisa dipakai double lebih dari satu, tidak harus untuk subjek saja. Nah, contoh untuk partikel nen ya, partikel subjek atau penekanan. Kalau bisa dicatat di tersendiri ya. Contoh, Tuan Sinen, kalau Tuan Si Vietnam saram imnida, adalah orang Vietnam. Jadi ini subjek, terus ini predikat. Terus berikutnya, Tuan Sinen Nainen semul tusarimnida, double n, nggak masalah. Kalau Tuan Si, kalau umurnya, kalau umur adalah 22 tahun. Loh, kalau penekannya 2 gimana Pak?
Ya, saat ini bisa subjek, ini keterangan, atau dibalik, yang ini subjek, ini keterangan. Sedangkan ini tetap predikat. Yang kedua, terkait partikel subjek, itu ada partikel iga. Contoh tadi, Tuan Siga Petenam Saram Imnida. Tuan Si adalah orang Vietnam. Nah, ini iga, partikel iga ini adalah partikel penanda subjek atau partikel subjek. Jadi tidak ada unsur penekanan. Kalau ini murni untuk subjek saja, subjek, partikel penanda subjek. Subjeknya itu nanti kata benda, sedangkan kalau akhirannya konsonan ditempel i, kalau akhirannya vokal ditempel ga. Nah, ini Tuan Si. Ini kan akhirannya adalah vokal, maka ditempel ga. Tuan Siga. Terus ini partikel penanda subjek ya, bisa diartikan nya atau tidak ada arti. Jadi tinggal ini diartikannya, kalau cocok ya dipakai. Misal Tuan Siga, Tuan Sinya Vietnam Saram Imida adalah orang Vietnam. Berarti nggak pas. Kalau nggak pas nggak usah diartikan. Ini sebagai partikel penanda saja kan. Terus biasanya belakangnya adalah kata sifat atau kata benda, bukan kata kerja. Kalau ada partikel iga itu biasanya ini. Jadi ini bisa dilihat Vietnam Saram ini adalah kata benda ya. Subjek ini predikat. Contoh, Naiga Semultu Sarimnida. Umurnya, jadi kalau diartikannya kok bisa, ya dipakai aja. Umurnya 22 tahun, adalah 22 tahun. Jadi mengenalkan umur, bahwa dia umurnya itu 22 tahun. Ini akhirannya vokal, maka ditempel ga. Terus berikutnya Jikobi, jikop itu pekerjaan. Ini subjek, akhirannya konsonan, maka ditempel i. Jikobi, pekerjaannya, pekerjaan Hakseng Imnida adalah Hakseng, pelajar. Itu tadi penggunaan partikel. Kapan pakai nen, en, penekanan, kapan pakai ga atau iga. Yaitu kalau pakai enen berarti ada yang ingin ditekankan. Kalau biasa saja nggak usah penekanan, berarti pakai yang iga. Mari buat kalimatnya. Kalau saya berarti ada penekanannya. Kalau saya adalah tuan, berarti saya itu kan jo, penekanannya nen. Adalah tuan, tuannya taruh depan. Tuan adalah tadi imnida, titik. Jonen tuan imnida. Kalau saya adalah tuan. Yang ini saya berarti tidak ada penekanannya, tidak ada penekanan. Adalah orang Vietnam. Saya bisa, kalau biasa bisa pakai jo, atau kalau pengen dikasih partikel biasa berarti ditempel ga. Nanti jadinya bukan joga, tapi berubah bunyi jadi jika. Jadi bisa pakai jo, tidak ada partikel, atau jika partikel biasa. Saya adalah orang Vietnam, berarti Vietnam Saram Imnida. Jo atau jika Vietnam Saram Imnida adalah orang Vietnam. Ini jika tidak ada penekanan.
Selanjutnya kita bahas partikel kepunyaan ya. Partikel kepunyaan. Tadi ada partikel subjek. Partikel subjek kita ada partikel subjek biasa dan partikel subjek penekanan. Nah, sekarang ke partikel kepunyaan atau milik. Pertama bisa pakai J, bukan Jo ya, tapi J. Terus kata benda. Contoh, J irem. J irem berarti irem itu nama. Nama saya. Terkait kepunyaan, nama saya. Jangan Jo irem, tapi J irem nama saya. Kalau tas saya, kemarin tas itu apa? Kabang, berarti J kabang tas saya. Balik lagi ke sini, J irem nama saya Tuan Imnida adalah tuan. Nah, ini adalah sebagai subjek, terus ini predikat. Nah, ini subjek bisa kamu tempel partikel subjek. Bisa kamu pilih kalau pengen ditekankan atau biasa saja. Misal biasa saja berarti ditempel iremi, itu kalau biasa saja. Kalau pengen penekanan berarti pakai en, J iremen. Kalau nama saya ini tanpa penekanan berarti J iremi nama saya. J iremi Tuan Imnida adalah tuan. Jadi untuk mengenalkan yang terkait kepunyaan saya, nama kepunyaan saya J irem. Terus berikutnya bisa pakai ini subjek, terus partikel ei, tapi dibaca e ya, bukan ei. Terus kata benda atau benda yang dipunyai. Contoh, Tuan siye, baca e ya, bukan ei. Tuan siye jikob, berarti kalau diartikan pekerjaan Tuan si atau pekerjaannya Tuan si. Ini ai atau ini bisa dipakai juga bisa dihilangkan. Misal kalau dihilangkan Tuan si jikob, pekerjaan Tuan si, boleh. Kalau dikasih partikel lebih bagus lagi, lebih lengkap. Tuan si jikob, pekerjaan Tuan si. Hakseng Imnida adalah hakseng, pelajar. Nah, ini sebagai subjek, ini predikat. Untuk subjek tadi bisa pakai partikel subjek, penekanan atau biasa. Kalau biasa berarti jigobi, kalau penekanan berarti jigoben. Pen. Misal pakai biasa ya, berarti i. Tuan siye jigobi hakseng Imnida. Berarti pekerjaan Tuan si, pekerjaan milik Tuan si adalah hakseng, pelajar. Itu terkait kepunyaan yang ini. Terus berikutnya uri itu bisa diartikan kita atau kami. Bedanya apa? Pakai saya atau pakai kita kami. Kalau pakai saya itu kesannya biasa, tapi kalau pakai uri itu kesannya lebih bangga, jadi ada unsur bangga atau memiliki. Misal pabrik kita, beda kalau ngomong pabrik saya gitu kan. Terus negara kita, beda kalau ngomong negara saya. Contoh, kata bendanya di belakang, jangan di depannya. Contoh, uri songsenim, berarti guru kita atau guru kami Hankuk Saram Imnida adalah orang Korea. Ini sebagai subjek, ini predikat. Nah, untuk subjek tadi partikelnya bisa biasa atau penekanan. Kalau biasa berarti pakai i, songsenimi. Kalau yang diajak ngomong pakai partikel biasa kok belum paham, masih gitu kan, bisa dikasih penekanan. Misal kalau kita kasih penekanan berarti tambah en, jadinya uri songseng nimen, kalau guru kita Hankuk Saram Imnida adalah orang Korea. Terus berikutnya untuk panggilan
panggilan atau hojing ya, istilahnya hojing. Ini panggilan yang biasa digunakan dalam itu tempat kerja ya, panggilan tempat kerja. Pertama ada sajangnim. Sajangnim itu berarti kita artikan bos. Bos ini bisa cowok atau cewek ya, direktur, bos. Ini juga istilah ini juga bisa dipakai di luar perusahaan. Misal kamu ke toko ya, toko sepeda lah. Nah, ini yang punya itu bisa dipanggil sajangnim, bukan ajosi. Itu enggak, sajangnim. Gitu bisa. Terus berikutnya ada samonim. Samonim itu nyonya. Biasanya itu istrinya bos cowok ya. Biasanya kalau di perusahaan kan samonim. Nyonya. Terus berikutnya ada gongjangjangnim. Berarti ini kepala pabrik ya, kepala pabrik. Gongjangjangnim bisa cewek atau cowok kan. Terus ada panjangnim. Panjangnim berarti mandor. Ini bisa cewek atau cowok. Nim penghalus saja ya, jangan panjang ya, itu enggak sopan. Terus ada kisanim. Kisanim berarti sopir ya, panggilan untuk sopir. Kisanim, nah, nanti barangnya dikirim kemana gitu kan, kisanim. Nah, untuk panggilan di luar tempat kerja ada sonsengnim, guru, panggilan untuk guru. Aisa sonsengnim berarti panggilan untuk dokter, jangan Aisyah atau Aisyahnya ada ya, jangan, tapi Aisyah sonsengnim. Terus untuk panggilan orang entah rekan kerja atau apa kan, dengan sopan bisa ditempel si. Contoh min susi itu. Nah, ini ditempel pada namanya ya, nama panggilannya, atau bisa juga ditempel pada nama lengkapnya. Iminsu si, Iminsu si, tapi tidak boleh ditempel pada marga. Ini kan Iminsu kan marganya i kan, li, i. Isi itu salah, nggak boleh. Jadi boleh ditempel lengkap atau ditempel di panggilan. Minsusi yaitu panggilan dengan sopan. Sekarang kita ke bagian 2 ya. Bagian 2 percakapan 2 ya. Dewa I. Kalau pengen dengar langsung listening bahasa orang Korea, berarti putar saja track 23. Nah, sekarang saya bacakan aja biar cepat. Percakapan antara Tuan dan Jingu. Chungu bukan Jingu ya, Chungu. 저는 Tuan입니다. Kalau saya adalah Tuan. Terus dijawab, 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? Orang negara manakah? Terus dijawab, Vietnam saram입니다. Adalah orang Vietnam. Jadi untuk tanya pakai imnika, untuk jawaban pakai imnida. Terus hakseng imnika, hakseng imnika, hakseng itu pelajar, berarti pelajar kah? Anio tidak, wisawon imnida adalah wisawon, pekerja. Nah, kalau di sini bisa kita pahami, ini adalah bentuk tanya ya. One narasaram. Orang negara mana? Berarti terkait negara Vietnam saram. Vietnam saram. Jangan Vietnam, nggak ada saram, jangan. Terus yang kedua ini hakseng imnika, hakseng. Berarti ini jenis bertanya yang mengandung unsur memastikan. Kalau memastikan jawabannya antara ne atau anio. Kalau anio tidak, berarti beda, tapi masih sejenis terkait pekerjaan, cuma beda. Kalau dijawab ne, berarti hakseng.
imnida. Itu kalau ne. Nah, itu tadi. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Tuan Sinen, kalau Tuan Si, one nara saram이에요, one nara saram, orang negara mana? Tuan Si tadi orang negara mana? Berarti jawabnya ini Vietnam saram. Vietnam saram imnida. One nara saram. Terus berikutnya Tuan Siye jigoben en penekanannya. Kalau pekerjaan Tuan Si muoyeyo, muo apa? Berarti pekerjaannya si Tuan tadi apa? Berarti jawabnya wisawon imnida. Berarti dia wisawon, pekerja. Oke, kita ke kosakata 2 terkait jikob, pekerjaan. Pertama, hakseng, murid atau pelajar. Kemarin sudah ya, termasuk mahasiswa di sana disebut hakseng. Sonsengnim, guru. Wisawon, pegawai perusahaan atau pekerja. Berhubung kita di sana kuli, ya masuknya ini wisawon, pekerja. Kita artikan pekerja. Terus cupu berarti ibu rumah tangga. Kyongchalguan berarti polisi. Sobangguan berarti pemadam kebakaran. Gongmuwon berarti pegawai negeri atau PNS. Biasanya gambarnya itu di belakang ini ada kata sichong, balai kota ya. Sichong. Terus comwon itu bisa diakan pelayan toko atau pelayan, gitu aja kan, pelayan atau pelayan toko, comwon. Oisa berarti dokter. Kanosa perawat. Yurisa koki atau tukang masak. Unjon kisa sopir atau tukang setir, sama kan. Kisulca teknisi. Moksu tukang kayu. Nongbu nong petani. Obu berarti nelayan. Untuk tambahannya nih, Yurisa ini atau, kasih atau. Jorisa sama, jorisa koki atau tukang masak. Terus ini unjon kisa atau unjonsa sama. Terus berikutnya ini bisa didekatkan ya. Ini tadi kan teknisi. Terus jong bisa bisa diartikan montir, hampir sama sih. Untuk ini kita lewati, bisa dipasangkan sendiri. Jadi kosakata ini berusaha untuk dihafal. Misal dalam waktu 10 menit dihafal semua. Lalu tebak-tebakan dengan teman kamu. Misal wisawon, kamu jawab pekerja. Terus sobangguan, pemadam kebakaran. Atau modelnya pakai itu, misal langsungan. Nomor 1 hakseng, langsung kamu artikan apa. 2 gongmuwon apa, semua, sampai semua gitu kan. Itu cara berlatih. Cukup 10 menit, dihafalkan 10 menit, terus dilatih 10 menit, dilatih. Target minimal dalam belajar itu sebenarnya hafalan ya, hafalan kosakata. Sedangkan target plusnya adalah bisa hafal, paham, grammar juga paham, dan bisa membuat kalimat-kalimat pendek.
Sekarang kita ke grammar kedua ya. Munpop 2 ini imnika. Imnika adalah bentuk tanya dari imnida. Bentuk tanya dari imnida. Digunakan pada kalimat tanya. Sama seperti imnida, imnika digunakan pada situasi formal untuk meninggikan lawan bicara. Terus ini contoh. One nara saram imnika, berarti orang negara manakah? Jenis tanya kan. Ini jawabannya Jonen, kalau saya Vietnam saram imnida, adalah orang Vietnam. Terus yang kedua, Wisawon imnika, pekerjakah? Kalau ya berarti ne wisawon imnida, ya adalah bekerja. Jadi kalau pertanyaannya pakai nikah, jawabannya pakai imnida. Nah ini kalau diringkas itu nanti seperti ini. Grammar 2, Munpop 2. Kata benda terus ditempel imnika. Ini adalah akhiran tanya atau memastikan sesuatu atau kata benda. Tanya atau memastikan. Ya, situasinya seperti imnida, formal atau saat merendah atau belum akrab. Untuk artinya bisa diartikan seolah-olah kah. Contoh tadi ya. One nara saram imnika. One nara saram, orang negara manakah? Terus ini jawabnya Jonen Vietnam saram imnida, kalau saya adalah orang Vietnam. Nah ini kalau pertanyaan pakai imnika tadi, kalau jawaban pakai imnida. Ini adalah jenis ya, tanya. Kenapa kok ini jenis tanya? Karena ada kata tanya, yaitu one, mana. Nah untuk yang kedua ini wisawon imnika, wisawon bekerjakah. Nah ini untuk ini adalah jenis tanya memastikan. Kalau untuk tanya memastikan nanti jawabannya adalah antara ne atau anio. Kenapa kok tanya memastikan? Karena ini langsung ke poinnya. Wisawon kah? Wisawon. Kalau ne berarti ya harus sama wisawon. Ne wisawon imnida. Nah kalau beda berarti anio. Misal hakseng ya, berarti anio hakseng imnida. Kalau anio beda tapi masih jenis pekerjaan, masih jenis yang sama ya, tapi beda. Untuk kalau diringkas seperti ini. Terus kita cek ya untuk latihannya. Bogi, contoh. Hakseng, murid. Jadi untuk tanya memastikan berarti pakai hakseng imnika, muridkah atau pelajarkah. Kalau ini wisawon, bekerja, berarti untuk tanya memastikan wisawon imnika, bekerjakah.
Wis sawon imnika, bekerjakah? Kalau ini sobangguan, jadinya sobangguan imnika, pemadam kebakaran kah? Terus ini kanosa, berarti kanosa imnika, perawat kah? Kalau ini berarti kisulca, kisulca imnika, teknisika. Jadi ini semua tanya memastikan ya, pakai imnika. Berikutnya, latihan berikutnya, ini adalah Supika ya. Supika itu orang Thailand, Teguk. Misal ditanya, Cungguk saram imnika, orang Cina kah? Berarti jawabnya anio, karena bukan kan. Anio, tidak. Berarti Teguk saram imnida. Sebenarnya jawabannya ada ya. Cuma ini nanti bisa ditulis di sini. Kalau kedua, ini berarti dokter ya, Aisyah. Tapi ini ditanya, dipastikan kanosa imnika, perawatkah? Berarti jawabnya anio, bukan. Tapi Aisyah imnida. Terus berikutnya Yurisa imnika, koki kah, tukang masak kah? Ini kan muksu ya, berarti bukan. Anio, muksu imnida, tukang kayu, muksu. Sekarang kita ke aktivitas ya, aktivitas Waldung. Ini kalau kita lihat ada 1, 2, 3 ya, ada 3 bagian. Pertama, ini aktivitas ya, aktivitas tanya jawab lah, dialog, praktek. Iremi muosimnika, irem berarti nama ya. Iremi muosimnika, namanya siapakah? Apa, kalau terkait nama berarti siapa. Iremi muosimnika, nama siapakah? Berarti jawabnya kalau dengar irem berarti nama. Rian imnida adalah Rian. Kalau pakai John juga boleh. Jonen Rian imnida. Terus ini kalau tanya jawab nama ya. Terus ini one narasaram imnika, orang negara manakah? Berarti terkait nara. Nah, nara. Kalau dengar nara berarti jawabnya terkait negara. Ini Pakistan saram imnida adalah orang Pakistan. Terus yang kedua, yang ketiga ini wisawon imnika, pekerjakah? Berarti ini memastikan ya, tanya memastikan. Langsung ke poin. Kalau ya berarti ne wisawon imnida, ya adalah bekerja. Kalau untuk pekerjaan bisa pakai memastikan atau bisa dengan kita tambah di sini jikop, pakainya jikop. Jikopi, jikopi muosimnika, pekerjaannya apakah? Jikop, kalau dengar kata jikop berarti jawabnya langsung ya, karena ini bukan memastikan, ini ada tanya muo, berarti jawabnya langsung, jangan ne anio, jangan. Berarti tadi wisawon, jawabnya berarti wisawon imnida. Jikopi muosimnika, kalau dengar kata jikop, oh dia tanya pekerjaan, berarti ya jawabnya pekerjaan. Wisawon imnida. Terus bisa ditambahkan, ini tadi tambahan lagi, itu terkait umur ya, umur. Nah, di Korea
pertama bertemu tanya-tanya umur nggak masalah ya, umur ini bisa pakai naiga, nai itu umurnya, naiga miot sarimnika, umurnya berapa tahunkah? Ini tanya umur. Untuk nai saya kurung berarti boleh diucapkan, boleh tidak. Langsung juga nggak apa-apa. Misal miot sarimnika, berapa tahunkah? Berarti kalau dengar kata miotsal atau nai berarti dia tanya umur. Nah, tinggal dijawab. Misal jawabnya 23 tahun. Berarti semul se sarimnida adalah 23 tahun. Masalah umur terkait angka ya, angka Korea di pelajaran-pelajaran awal terkait angka ya, bisa dicek lagi lah. Terus ini ada kuis ya, kuis. Ini kalau lihat gambar ini, sengkak nanen jigobi muo. Saya ngambilnya poinnya saja ya. Sengkak nanen jigobi muo. Berarti yang dipikir pekerjaannya apa? Yang dipikir pekerjaannya apa? Jadi ini pekerjaannya apa? Ini ada kantin, siktang, ada emsik, makanan, ada topi, topi koki itu kan. Berarti apa pekerjaannya? Yaitu Yurisa. Model kuis ini itu di soal EPS topik itu modelnya bisa terkait guan giinen ya, terkait soal terkait. Ada siktang, makanan, topi berarti terkait apa? Terkait tadi ya, Yurisa misalkan gitu ya. Jadi ini bisa saja mirip soal ya. Selanjutnya kita ke budaya. Munma insa yejol, yejol itu etika, insa itu salam. Yang pertama, casin Buddha daripada casin diri sendiri, naiga umur nai, man kona, man itu banyak, jadi umur banyak alias tua, kona atau naina kona, ciwiga ciwi jabatan posisi, nopen saram gua dengan saram orang, nopen yang tinggi, jadi dengan orang yang tinggi jabatannya, insa halte ketika salam. Itu artinya bukan yang ini ya. Nah, ketika salam dengan orang yang jabatannya tinggi atau umur tua, berarti seperti ini ya. Membungkuk. Mumel gupita, membungkuk. Atau hurile sukita. Ini kan tua. Salamnya adalah yang sopan, berarti anyong haseo. Atau boleh juga anyong hasimnika. Terus berikutnya, coem mananen yang bertemu pertama kali, saram gua dengan orang yang bertemu pertama kali, insa halte ketika salam. Nah, seperti ini gambarnya. Ini karena setara, seumuran, maka bisa salaman ya. Salaman itu aksurel, aksuhada. Ini boleh salaman. Tapi kalau ini umurnya tua, maka nggak boleh salaman, tidak sopan. Berarti bisa ngomong manaso panggap semida, manaso panggap semida, senang jumpa Anda. Terus ini cikjang tongnyo na, rekan kerja tempat kerja, na atau anen saram gua dengan orang yang kenal,
insa halte ketika salam. Berarti seperti ini. Menunduk, ya, menunduk, sedikit menunduk gitu kan. Ini kalau ketemu rekan kerja atau orang yang kenal. Seperti ini. Terus Casin Buddha daripada diri sendiri, naiga umur, ori kona, ori berarti muda, umur muda, kona atau cinhan saram gua dengan orang cinhan yang akrab. Insa halte ketika salam. Nah, maka bisa seperti ini, boleh melambaikan tangan. Nah, ini kan di luar kerjaan ya. Nah, dengan orang yang lebih muda atau yang sudah akrab, berarti boleh melambaikan tangan dan salamnya bisa pakai anyong, nggak usah anyong haseo. Oke, anyong. Nah, sekarang kita cek. Pertama, orenel manamyon jika bertemu orang tua, oren. Titik-titik ragu insa hamnida memberi salam mengatakan titik-titik. Berarti jawabnya anyong haseo. Terus kedua, coem mananen yang bertemu pertama kali, saram eginen yang kepada orang, jadi yang kepada orang yang bertemu pertama kali, titik-titik ragu insa hamnida memberi salam atau melakukan salam mengatakan manaso panggap semnida, karena pertama bertemu kan, mana bertemu. Terus yang ketiga, cinggurel manamyon jika bertemu teman, titik-titik iragu insahamnida memberi salam mengatakan, ragu iragu mengatakan atau berkata anyong jika bertemu teman, terutama teman akrab kan. Sekarang bonus ya, bonus. Kata tunjuk. Ya. Jadi biar bisa untuk nunjuk orang ya. Orang ini, orang itu adalah supika, orang sana siapakah, kata tunjuk. Ini itu sana. Cuma nanti kalau nunjuk orang, hati-hati. Jangan pakai terunjuk ini ya, tidak sopan. Bisa pakai gini ya. Orang ini siapakah? Orang sana siapakah? Jangan pakai terunjuk, tidak sopan. Oke, kata tunjuk. I kejo. Ini. Ini. Berarti dekat dengan yang ngomong. Ke. Itu. Berarti dekat dengan yang diajak ngomong. Dekat dengan dia. Jo. Sana, berarti sama-sama jauh. Oke, i kejo, ini itu sana. Nah, untuk kata bendanya bisa pakai saram atau bun. Saram orang, bun juga orang. Cuma bedanya kalau saram biasa, bun untuk orang hormat. Yoja, cewek atau perempuan. Namja, cowok atau laki-laki. I saram titik-titik gitu kan. Contoh 1, kesarami orang itu, kesarami orang itu, sedangkan ini adalah partikel subjeknya kan, subjek. Kesarami orang itu, tuan imnida adalah tuan. Jadi untuk menunjuk orang itu kan, kesarami orang itu adalah tuan. Terus jobunen pakai penekanan penekanan kan. Jobunen kalau orang hormatnya. Kalau orang sana jo bukan saya ya, tapi sana terkait tunjuk. Uri sajang nim imnida adalah bos kita. Bos kita. Ini sebagai predikat. Orang sana, karena ini bos pakainya hormat bun,
orang sana adalah bos kita. Terus contoh yang kedua, ini misal untuk tanya kan, ke Yojaga cewek itu nugu imnika. Nugu berarti siapa, siapa. Nugu imnika, siapakah cewek itu, siapakah. Terus jawabnya ini i Yojaga cewek ini, karena ini pakai itu berarti jawabnya ini, dekat dengan yang diajak ngomong kan. Iyo jaga cewek ini Supika Imnida adalah Supika. Supika Sinen, kalau Supika Teguk Saram Imnida adalah orang Thailand. Jadi kita dengan belajar ini bisa menunjuk orang dan bisa mengenalkan orang. Selain tadi mengenalkan diri sendiri, Jaki Soge, kita juga bisa mengenalkan orang, Saram Soge. Terus contoh ketiga, Annyeonghaseyo. Jonen kalau saya Supika Imnida adalah Supika. Jonen kalau saya Teguk Saram Imnida adalah orang Thailand. Manaso Banggap Semida, senang jumpa Anda. Nah, ini bisa untuk memperkenalkan diri kan, memperkenalkan diri. Lah kalau memperkenalkan diri di hadapan orang banyak bisa pakai penutup kamsahamnida. Kalau tidak di hadapan orang banyak, satu dua orang bisa manaso banggap semida, gitu aja kan. Ini untuk tanyanya bisa pakai nugu siapa, nanti jadinya adalah nugu im nikah siapakah. Sekarang kita bahas EPS topiknya. Kita bahas latihan soalnya. Pertama ini tetki, berarti listening. Ini tulisannya emang kurang jelas ya, emang dari sananya. Bukan karena ini fotokopi atau apa, emang dari sananya. Ini print. Bisa dicari ya tracknya nih. Track 24 berarti dicari track 24. Udah, ini track 24 ya, kita putar. EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1. 한국, Dia bilang Hankook, berarti yang mana? Oke. 2. 미얀마 Myanmar ya, nomor 2, 2 kan. Berarti mana? Myanmar. Ini 3. 동티모르, berarti mana? Ini 4에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번 1. 의사 2. 목수 3. 학생 4. 주부 berarti yang mana? Kalau apa? Didengarkan lagi coba. 2. 의사 2. 목수 3. 학생 4. 주부 Berarti yang ini.
Oke, berikutnya nih. 5번 1, 회사원 2, 소방관 3, 요리사 4, 기술자 Coba dengar lagi. 5번 1, 회사원 2, 소방관 3, 요리사 4, 기술자 Nah, seperti itu listening. Sekarang kita ke reading. Iki reading. Langsung dikerjakan. Ini apa ini? Ya, guru Sonsengnim. Oke, yang ini petani nongbu. Berikutnya ini Jonen Vietnam titik-titik. Jonen Vietnam titik-titik berarti Vietnam saram. Ini nomor 4. Titik-titik muo apa? Titik-titik apa? Nah, ini jawabnya dilihat. Rian. Rian itu nama. Berarti di sini adalah nama. Nama itu irem. Iremi muo. Nah, irem cari mana nama. Ini. Kalau jawabnya Rian, berarti di sini nama, terkait nama. Terus nomor 5. Ini titik-titik. Ini kok wisawon, sekitar garis ini wisawon. Terus dilihat ke atas, hakseng. Hakseng titik-titik wisawon. Ini kan beda ya. Jenisnya masih sama, pekerjaan cuma beda. Berarti kalau beda itu adalah anio. Kalau sama ne. Tapi ini kan beda anio. Berarti jawabnya ini. Nah, sekarang ke latihan tambahan. Latihan tambahan. Ini latihan tambahan listening. Ini ada di track L06. Cuma saya tidak pakai track, langsung aja. Misal nomor 1 ya, nomor 1. Ini naskahnya. Misal nomor 1, pura-pura ditutup ya naskahnya. Nomor 1. Monggol. Monggol. Berarti jawabnya ini. Nomor 2, lihat. Wisawon imnika. Wisawon imnika. Berarti kan itu memastikan ya, memastikan. Kalau ne berarti wisawon, kalau anio berarti selain wisawon. Ne enggak ada, wisawon berarti anio. Anio ini ada 2. Nongbu atau Rian. Wisawon imnika harusnya ya masih sejenis, walaupun beda tapi masih sejenis pekerjaan. Berarti jawabnya nomor 2. Wisawon imnika, wisawon anio nongbu. Sekarang latihan tambahan yang reading, latihan tambahan reading. Nomor 1, berarti ini Thailand Teko. Gerak cepat saja, nggak usah dibaca semua ya. Begitu di benak kita Thailand Teko, ini kan nggak ada Teko lain kan, cuma 1. Ini. Terus yang kedua ini berarti nelayan obu, obu berarti ini. Terus nomor 3, titik-titik, jawabnya kok Monggol Saram ya. Monggol Saram. Berarti ini kalau dilihat dari Monggol berarti terkait Nara. Mana yang ada kata Nara? Ini. Kalau dilihat dari Saram, Saram Imnida berarti Saram Imnika. Jadi bisa dilihat dari 2 sisi ya. Kalau dilihat Monggol berarti Nara,
dilihat dari saram imnida berarti saram imnika. Akhirannya harus sama. Jawabnya berarti ini. Terus berikutnya nomor 4 ini titik-titik, jawabnya kok anio kanosa. Berarti ini kebalikan dari kanosa di atas ini nanti. Tapi masih terkait pekerjaan. Cari yang terkait memastikan pekerjaannya, memastikan karena ada anio. Memastikan tapi bukan kanosa, tapi masih pekerjaan. Mana ini yang mengandung pekerjaan, berarti ini wisawon. Terus nomor 5 terkait salam ini ya, anyongi geseo, berarti jawabannya apa? Anyongi geseo, berarti anyongi kaseo, ka, cari mana anyongi ka ini. Udah, itu tadi pembahasan reading listening bab 6. Untuk PR-nya bisa kamu catat ya. PR bab 6 ini buat kalimat bahasa Korea, kalimat pendek kan ini bahasa Korea dengan partikel, terus pakai bahasa imnida imnika. Yang pertama ini nama saya adalah Supika. Yang kedua, orang itu tunjuk ya. Pekerjaannya apakah? Terus orang sana adalah mandor kita, kepunyaan. Berikutnya, cewek itu siapakah? Terus tas ini terkait benda kan kemarin sudah ya pelajaran bab 3. Tas ini adalah tas Subikasi terkait kepunyaan. Nah ini PR-nya kamu catat, terus kamu tulis dalam kertas, kerjakan dengan jujur, jangan minta bantuan orang lain. Nah nanti kita akan bahas jawabannya di pelajaran bab 7 ya, di bab 7 di awal. Nanti kita bahas bab ini PR-nya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.